Bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Apakah ini sebuah teguran seperti ujian hidup atau musibah, atau apakah ini bertanda kiamat? Pada akhir zaman ini banyak sekali tanda-tanda yang sesuai dengan firman Allah yang ada pada definisi terakhirnya alam semesta ini. Jadi menjelang kiamat itu ada tanda-tanda, ya dikatakan akhir zaman ya, akhir dari masa. Jadi teman-teman, kita sambil ngerti ya. Kenapa saya mau bahas ini? Karena banyak sekali orang yang salah paham dengan ini. Karena ini menyangkut ke peradaban hidup di masa saat ini yang tidak tuntas ya, termasuk masalah kenapa itu terjadi bencana alam, contoh ya kemarau panjang yang sesuai dengan prediksi para pakar teknologi, dan perangnya akhir zaman itu perang nuklir, perang cyber digital. Oke? Nah, setelah itu perang perdagangan, perang ekonomi ya. Nah, sesuai dengan firman Allah, karena sesuatu itu akan terjadi, sudah bertanda, karena banyak sekali udah mengingkari keagamannya. Dia mengaku Islam tapi dia cuma KTP ya. Apakah itu? Sungguhnya Allah menyuruhkan berlaku adil. Jadi dalam peringkat pemerintahan itu kan berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa kan gitu Pancasilanya. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia tidak memakai ketuhanan yang tadi, sehingga dia tidak mempedulikan gitu, dan sehingga dia tidak berlaku adil. Ini pertentangan banget dengan ajaran Islam ya. Nah, makanya saya bilang pemimpin atau pemerintahan zaman sekarang itu mau pemimpin di daerah, mau pemimpin di pemerintahan pusat, termasuk manusianya banyak juga yang tidak berlaku adil. Agar apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu. Berbuat baiklah. Nah, jadi kita tidak memakainya gitu, cuman sering disebut atau sering kita dakwahkan di dalam suatu seperti khutbah Jumat atau semacam di saat dakwah atau kita saat pengajian ya. Tetapi kita tidak mengamalkannya, nah, apalagi pemimpin. Jadi apalagi kalau orang tidak mencegah perbuatan keji dan kemungkaran, sehingga terjadilah peradaban hidup yang seperti sekarang ini, terjadinya permusuhan, kacau balau, tindas menindas. Nah, jadi makanya pajak itu terjadinya pemerasan yang sangat fantastis ya, benar-benar kejam gitu ya. Dia memikirkan gimana rakyat ini akan membayar pajak kalau dia ditekan terus ya. Ini terjadi udah berlangsung sekian lama gitu. Jadi sehingga sekarang ini tinggal rasa efeknya lagi. Efeknya itu ibaratnya udah terasa kayak makanan gulai itu udah buah-buahnya gitu. Padahal dagingnya udah habis gitu. Udah dari dulu. Ini udah dari dulu ya, yang tidak dirasakan oleh manusia atau masyarakat setempat. Nah, karena berlagak masih aman atau pengen berubah dari pemerintahan yang baru, itu sangat berharap banget bergantung kepada manusia. Sedangkan manusianya adalah manusia kasih, manusia yang tidak memikirkan ke depannya
atau dia tidak dapat gagasan itu karena dia bukan berasal dari orang yang pernah susah. Oke? Itu. Makanya ini efek samping kalau kita mendahulukan atas nama jabatan atau personal gelar sekolahnya. Jadi enggak itu yang dicari kalau untuk pemerintahan adil atau untuk kehidupan yang adil. Jadi kalau untuk keadilan dalam hidup, carilah pemimpin yang adil dalam bijaksana dalam menanggapi kehidupan ini. Jadi pemimpin yang kayak gitu berasal dari mana biasanya? Itu berasal dari orang yang pernah atau berpengalaman dalam kesusahan. Nah sekarang kan tidak begitu. Nah sebagaimana kita sering sekali mengabaikan ini bukan kata-kata dari bahkan Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal baqya wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh yang yazukum la'allakum tazakkarun. Itu kan sering kita mendengarkannya, sering kita bahkan membacakannya. Kalau konteks ini kita tinggalkan atau kita hanya membicarakan doang atau hanya untuk disebut-sebut doang, tidak diterapkan, maka terjadilah kita itu seorang orang yang meningkatkan kemungkaran ini secara langsung. Kenapa? Karena sungguhnya orang yang tahu itu lebih parah lagi pertanggungjawabannya gitu. Jadi makanya ini benar-benar harus diterapkan. Apa contohnya dalam kehidupan yang harus diterapkan? Kita harus saling merangkul, karena hutang bagi kita, bagi orang-orang yang susah itu. Jangan seenak aja cuman mendoktrin doang atau menyuruh doang. Menyuruhnya dengan penyuruh. Ada solusinya harusnya gitu. Jadi jangan sekedar dakwah doang atau ceramah doang. Terus dari pemerintah juga jangan asal pidato doang, itu nggak ada hasilnya gitu. Nah termasuk juga masyarakat jangan asal ngomong kalau nggak ngerti dalam segi konteks kehidupan Islam. Kalau tahunya bekerja aja, jadi jangan banyak mendahulukan sok tahu dalam keagamaan kalau tidak mengerti definisinya Al-Quran dan hadis. Jadi apa? Ini bukan sekadar hafalan tapi dipraktekin. Jadi orang banyak tidak mempraktekinya karena dia tidak pernah merasa dalam posisi itu. Contoh, kehidupan susah di dalam pertanian. Mereka itu banyak yang menjadi pemimpin dari pusat, dari kota misalkan. Orang kota mana ada pernah bertani? Terus apa lagi? Orang dari supir misalkan. Orang yang tidak pernah jadi supir yang merasakan gimana layaknya supir yang maksudnya itu serabutan, yang dia mungkin dapat supir yang tetap, dia nggak pernah yang keluar masuk yang susah gitu, yang nggak ada kontaknya atau yang tidak ada diangkat menjadi karyawan tetap. Nah terus apa lagi? Termasuk perdagangan, dia tidak pernah dagang atau kaki lima yang dari kecil, dia mungkin keturunan dari orang yang kaya, walaupun dia punya dagangan yang besar, dia mungkin punya konveksi segala macam atau punya toko grosir gitu. Nah ini yang sulit dia mengerti dengan orang bawah. Maka sungguhnya Allah sudah menyuruh ini, jadi kita itu tidak melakukannya. Ayat mana lagi yang nikmat mana lagi dan perintah mana lagi dan asaran apa lagi yang kita ingkari? Ini firman Allah kita abaikan, itu loh aneh gitu sebenarnya. Makanya bencana itu bertubi-tubi, dipercepat kiamatnya, dipercepat aja sama. Kenapa? Contohnya kita mengejar dunia, mengejar gelar. Apakah kita berhasil sekarang ini? Banyak diantara kita ini yang kesusahan. Nah kalau nggak susah ngapain kita komen ke pemerintah, ya kan? Nah ini buktinya bahwa kita susah. Jadi karena mengejar gaya hidup duniawi, karena hanya mengejar stuck di suatu tempat, ingin instan, layaknya kita tamat sekolah dapat kerja, enggak, pasti enggak ada yang menjamin itu. Itu adalah sistem yang dibuat oleh manusia yang pernah dahulu
ada peluang, bukan untuk selamanya, bukan abadi. Karena pekerjaan zaman sekarang perindustrian, industri produksi yang besar-besaran kayak perusahaan besar itu udah memakai teknologi robot AI, jadi tidak memerlukan atau sudah menggantikan pekerjaan manusia. Jadi ini yang tidak tahu oleh orang-orang awam yang nggak mengerti situasi dan kondisi kehidupan zaman sekarang gitu. Perubahan zaman itu terus menerus, jadi harus dilihat musimnya, harus paham gitu. Kalau nggak, makanya dari itu kita perlu namanya pergaulan. Zaman dulu kan gitu sekarang. Jadi pergaulan itu perlu, jangan kita mengabaikan pergaulan. Perlu sekali kita melakukan pergaulan. Jadi pergaulan teman itu harus kita silaturahim, itu perlu sangat. Jadi nggak dipakai oleh zaman sekarang. Zaman sekarang itu lebih ke masing-masing, sehingga kita keterbelakangan dengan informasi perubahan zaman. Contoh dagang mana laku di pasar lagi. Nah, karena perubahannya di toko nggak laku lagi. Apa perubahannya zaman sekarang? Udah nggak ada lagi musimnya toko-toko di pinggir jalan lagi kan. Nah, apalagi lakunya di online, COD contohnya, bayar di tempat contohnya. Itu nggak sanggup orang menandingi itu atau menyaingi itu kalau orang yang tidak pernah terbiasa ada ilmu seperti itu. Nah, yang bisa seperti itu nggak semuanya. Itu masalahnya yang pertama menyangkut relasi, yang menyangkut pergaulan saya bilang tadi. Terus mengerti dengan digital. Nah, jadi banyak lagi apa lagi? Apa sih namanya itu? Punya mental acting. Nah, mental acting ini nggak semua orang bisa. Acting ini didefinisikan oleh orang-orang yang hobi atau punya jiwa seniman acting atau jiwa seniman film. Seperti dia kocak walaupun dia cuman live kocak segala macam, itu dia berarti ada sedikit jiwa atau meskipun mempunyai keterampilan acting. Jadi bukan gampang hal seperti itu, nggak mudah. Nggak semuanya orang bisa. Sama juga dengan jualan, tidak semua juga orang bisa berbisnis, tidak semua juga orang bisa bekerja tetap yang dikekang, itu nggak semua juga. Dan tidak semua juga orang mampu mengikuti prosedur atau sistem yang dibuat oleh manusia, seperti dalam perusahaan atau sistem dalam pemerintahan. Nah, siapa lagi kalau kita mengejar terus barengan, misalkan pengen jadi pemerintahan semuanya, padahal kita anti dengan pajak? Aneh kan? Apa yang kita melamar dengan mengejar itu pemerintahan misalnya itu semua tes PNS? Itu nggak cocok. Seakan-akan di situ gudang kehidupan, padahal di situ itu ibaratnya 100 yang melamar itu ribuan gitu. Kita manusianya juga jutaan gitu. Ini bukan sedikit lagi. Kita ini kalau disensus banget itu banyak yang tidak terdeteksi, nggak full semua ya. Itu kalau diperkirakan aja udah ratusan juta jiwa. Bahkan ada yang mengatakan ada yang juta jiwa, ada ratusan juta jiwa. Kita itu belum terprediksi sebenarnya karena banyak orang yang maksudnya itu no comment dalam sebuah ini, karena ada dikongkal-kongkan lah gitu ya. Kadang dia bukan warga Indonesia tapi dijadiin warga Indonesia. Oke, tuh ya, makanya saya bilang nggak pasti, nggak valid. Dan ada juga orang Indonesia juga nggak didaftar di Indonesia, banyak. Tapi pemerintah nggak tahu itu dan masyarakat juga nggak memberitahu itu. Jadi karena keterbelakangan atau kesisihnya hidup gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kenapa? Karena saya perantau, saya mengerti atau pernah bergaul dengan orang-orang seperti itu. Jadi saya itu berteman bermacam warga yang bukan dari satu pihak atau stuck di satu tempat doang. Nah, inilah yang masalahnya yang tidak teratasi. Jadi ada lagi contoh masalah-masalah, misalkan kita menuding pemerintahan pusat ya, pemerintahan di daerah kita aja kita nggak mampu.
Contohnya sekarang lagi rame-ramenya ya, sistem daerah itu ada masing-masing problem. Nah, contoh aja lah, saya contohin ya, salah satu di daerah saya, Sumatera ya, Sumatera Barat. Tapi permasalahannya, orang lagi ngomong kotor, lagi apa? Nah, itu karena tidak ada perhatian dari dulu. Kenapa baru sekarang ngomong? Nah, menurut saya orang yang seperti itu, baik dia mau kepala adat, tapi dia itu yang nggak punya otak. Kenapa saya bilang nggak punya otak? Sekian lama menderita, anak ponakannya nggak dia urus. Dia berantas itu pasar dagangan, dia biarkan itu berubah menjadi modern. Padahal tradisional ini yang membuat ekonomi hidup. Pasar tradisional ini udah habis, sehingga berubah ekonomi, berantas. Alasan macet segala macam. Tinggal gampang, kalau mau macet udah nggak usah beli mobil, stop beli mobil. Ngapain? Ini pengen kaya semua, pengen mewah-mewah, atau bikin jalan baru, kelar masalah, putar, jangan di situ. Jadi jangan ngomen ke orang yang udah berdagang semua. Karena perekonomian itu salah satunya itu, karena kalau orang Sumatera Barat ekonominya di situ. Jadi kalau kita berdagang dihabiskan, terus ngapain lagi? Sebagiannya mana? Kita harus kemana? Itu sebagian orang itu. Jadi kalau itu yang terjadi, contoh saya contohin aja, Kota Padang itu bukan ramai lagi, bukan enak lagi jualan di situ. Banyak yang terblokir, berantas. Nah, disetujui oleh orang, apalagi yang lucu banget tuh, disetujui oleh pemerintah di setempat, termasuk kepala adat tadi. Kenapa dia diam? Itu setuju deh, dia kan kepalanya. Kenapa nggak bergerak, nggak komen, nggak ini, ngajak itu masyarakat, ayo kita hancurkan itu kan bisa. Persatuan-persatuan begitu itu udah merusak hidup kita, kita hancurkan persatuan. Seperti rombongan-rombongan memblokir perdagangan masyarakat umum, tapi dibiarkan. Nah, itulah kepala adat menurut saya itu stres, nggak ngerti dengan adat. Kenapa saya bisa uji itu kemampuan dia dalam definisi adat. Adat itu untuk dipakai, bukan untuk dikatakan hanya adat nggak lakukan dipanen, nggak laku di hujan, ngomong doang misalnya, buktikan. Berapa lagi kayak mimpi nanti ada kurang lagi luar, curang terus maunya gitu. Ini masyarakat ini kita bukan sendiri bro, ada kita ini terbagi luhak loh. Adat itu selingkar negari, jadi nggak sama kita ini yang terkecam dengan mentang-mentang di kepala yang satu orang kita tekan. Wah, jadi mikir kita itu yang milik Sumatera Barat itu bukan satu orang. Tuh, saya perlu tahu itu, masyarakat harus bangkit gitu. Jadi jangan dibodoh-bodohin oleh pemerintahan setempat. Terus yang paling parah itu saya dengar itu gubernurnya berasal dari Buya lagi. Aduh, ulama lagi. Ulama apaan dia gitu? Nah, kalau ulama harus mencegah perbuatan keji mungkar nih, saya bilang tadi, berlaku adil. Ini jangan-jangan orang-orang pasien, orang yang tidak mengerti agama, yang tidak dapat petunjuk, sehingga kalbu itu tertutup. Ini yang ngeri saya, ini orang-orang. Kenapa saya udah muak kalau melihat kayak gini? Karena di luar sana, di luar dari Sumatera Barat itu orang memikirkan kehidupan, dan dia ada komen juga di dalam pemerintahannya, di dalam daerah. Problem orang beda, sedangkan problem kita itu beda lagi. Problem kita itu kita kan pengen samakan dengan Jakarta Pusat, pengen samakan pusat, mana bisa? Adat Minang kembali ke surau, kan pengen begitu dari dulu. Tapi kenapa sekarang baru ngomong? Orang mau cari-cari. Kenapa? Karena nggak ada ekonomi bagi mereka aja. Nah, itu salah satu efek samping. Dan kita lebih tidak menegakkan perbuatan keji dan mungkar ini seluruh orang Indonesia ya, bukan Sumatera Barat doang. Apa? Perbuatan keji, dan kita tidak menaungi jiwa damanya yang saling menerapkan, membawa orang yang sulit menikah gitu contohnya, atau menerapkan nikah itu jangan terlalu cepat, mapan hidup itu yang disuruh-suruh. Padahal nggak mapan nggak jadi nikah dan telat dia menikah. Kenapa saya ngomong begini? Karena definisinya ujung-ujungnya zina.
Apa zina? Karena tradisi pacaran itu tidak diterapkan oleh seluruh wilayah Indonesia. Itu. Nah, itu yang tidak pernah dimusnahkan atau dicegah perbuatan keji, membangkitkan, menimbulkan kemungkaran di atas muka bumi. Inilah bencana ini. Nah, ini masih diterapkan oleh orang. Nah, makanya beringan tanganlah atau berendah hatilah mengambil orang yang terdekat menjadi menantu. Jangan menjadi kayanya. Kenapa? Karena yang kita lihat, kalau ngambil orang, kadang orang asalnya dari mana, dia tidak tahu asal-usulnya, tidak tahu amalannya apa, seperti keagamaannya seberapa, apakah dia pernah ngaji atau tidak, apakah dia cuman orang-orang yang cuma sekolah formal doang, tidak pernah mengetahui atau awam dengan ilmu agama Islam. Sedangkan yang tertinggi di dalam adat Minangkabau itu adalah syara agama Islam. Tapi buktinya tidak mengutamakan itu. Buktinya tidak mengutamakan itu. Makanya saya bilang, ini bohongan, tipu daya. Karena saya bisa bongkar semuanya. Karena apa? Karena saya mengerti. Kisah semua itu saya ngerti, kalau kisah kehidupan masyarakat dalam Minang itu. Bukan orang Minang itu timbul yang hanya berkata-kata doang, tapi diterapkan. Makanya sesuatu yang mau dilakukan itu musyawarah. Musyawarah itu bukan kepala-kepala doang, tapi dengan anak keponakan. Jangan asal bikin-bikin peraturan aja. Sumatera Barat itu jangan asal bikin-bikin hukum aja. Itulah yang terjadi di Sumatera Barat, salah satunya, termasuk di Indonesia. Nah, yang lucunya filsafat itu paling tinggi di Sumatera Barat, di daerah Minangkabau. Tapi nggak dipakai gitu. Orang luar aja gergetan lihat itu. Enggak, karena di luar nggak ada. Karena kebetulan saya di luar nih. Di luar ini saya mempelajari tradisi luar. Ternyata memang beda. Cuman di sana itu tinggal tulisannya doang. Contoh ya, saya contohin. Ado semua tidak dimakan, tidak ado semua tidak dimakan. Mana ada dibuktikan itu? Nih, biar teman-teman seluruh Indonesia tahu kan filsafat ini. Ini silsilah atau istilah kata-kata yang tidak pernah dipakai lagi. Ini cuma dongeng ini sekarang. Makanya saya bilang adat itu cuma dongeng di Sumatera Barat. Apa itu? Kenapa? Karena kalau dia mau berpacu pengen kaya masing-masing. Bahkan kalau ada keluarganya yang tinggi, dia mamerin ke orang. Bahkan dia itu malah menakut-nakuti temannya, teman-teman dia punya saudara tentara, polisi atau apa. Cara kan dia ini musuh besar gitu. Cara kan dia ini setan, kalau menurut saya orang yang kayak gitu. Nggak takut saya kalau orang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu itu menurut saya paling jijik gitu. Maksudnya itu tidak perlu, nggak penting gitu, nggak masuk kategori saya. Yang saya tanam itu jiwa-jiwa keislaman ini. Sedangkan kita ini udah akui udah banyak masalah kita, udah banyak dosa kita. Insaf diri itu, ini masih mamerin diri, banyak kembangin saya apa-apa. Mati, ingat bro, nih sungguhnya bencana alam ini berapa banyak di Bukit Tinggi, di apa itu, di daerah Gunung Merapi kemarin sampai Padang Panjang, bahkan di Padang Pariaman, gempa masih ngegerak. Kalau Singkara itu pinggir ya. Pokoknya apapun kejadian alam, walaupun putus jalan, cuman beberapa pabrik atap rumah sendiri, cuman sedikit atau banjir itu udah mulai bencana yang alam yang tidak bisa kita lawan. Percaya nggak percaya, ini negeri yang termaju, yang tertinggi teknologinya, yang benar-benar termaju, maksudnya tuh ekonomi raksasa yang di dunia yang diakui gitu. Yang paling maju adalah Cina kan. Nah, Cina ini aja dihantam oleh bencana alam. Sebegitu kencangnya angin badai, nggak bisa mengatasi. Ya, sesungguhnya ini Allah, kekuasaan Allah tidak ada tandingannya. Jadi jangan sok kita itu merasa manusia paling wow. Nggak ada yang abadi bro. Ilmu aja bro, ilmu ya, ilmu dalam kepala, ilmu itu aja tidak bisa kita abadikan seperti layaknya menandingi
zatnya Allah, tidak bisa. Apalagi cuman dapat teori bro, atau cuman sertifikat atau ijazah. Alah, ini semua segelintir bro, segelintir. Saya mengatakan itu sebenarnya cuma bisanya lama kerja jadi budak pekerjaan. Karena di sini, di tempat saya, area saya ini, banyak para karyawan bercerita seperti itu. Mereka juga mengakui itu udah jadi kerja bro, udah jadi karyawan. Apa kurangnya mereka itu membuktikan atau mengasih informasi yang valid? Perdagangan, contoh Tanah Abang berapa besarnya hancur, perekonomiannya tidak jalan gitu. Berapa itu? Kalah dengan Lazada, Shopee, TikTok, maksudnya itu online bro. Nah di perdagangan online nggak semua juga mampu orang otak-atik untuk dalam berbisnis. Makin lama makin perih. Awal-awal peluang besar, kita rame-rame lari ke sana, malah tidak ada peluang lagi. Jadi bukan saya yang awam dengan itu bro, saya terjun dunia gitu bro. Jadi nggak semua kita itu pandang sebelah mata. Contoh kita memandang pusat doang, ini nggak bener. Saya lucu melihat orang itu hanya pusat doang. Wah, asalkan presiden doang yang salah. Itu benar salah, tapi termasuk pemerintah setempat, termasuk diri kita di daerah kita itu, kita masing-masing kita bersaing. Kenapa? Karena maksain kehendak, pengen anaknya tinggi, sekolah tinggi, salahkan anaknya doang yang pengen sekolah. Setelah tinggi nggak jadi orang juga, cuman dapatnya bisanya kerja untuk diri sendiri. Apa-apa masih rendah itu menurut saya. Budak pembodohan, budak dari sistem. Kalau dia bukan menjadi pengusaha, walaupun dia cuma anak TK atau anak SD bro, syukur dia taman STM, syukur dia sarjana ya kan. Tapi kalau seandainya dia orang yang tidak dikatakan oleh kategori tidak mengandalkan sekolah, itu lebih wow bro. Jadi makanya orang Indonesia orang Sumatera Barat sendiri dulu ya menurut saya, itu udah pada tahu itu saudagar bro, dikenal oleh orang-orang luar bro. Tapi sekarang lucu, makin nurun, maunya jadi pekerja, lucu banget. Makanya mengapain bersaing mengejar, ini adalah perbudakan sistem. Tahu nggak, dinas pendidikan itu pusatnya mana? Jakarta kan? Jakarta ini emang semua orang itu ngerti dalam wilayah. Jadi ya saya bilang itu Jakarta Pusat adalah tempat bro, bukan sebuah gudang ilmu, bukan. Pahami itu. Saya karena perkelayapan di pusat ini ngerti saya bro. Justru yang makanya orang-orang pengusaha bercerita aneh kalau daerah sana itu sekarang katanya. Iya menurut saya aneh. Saya juga bingung melihatnya. Mana saya ngomong. Jadi itu contohnya. Daerah lain juga begitu bro. Momennya banyak juga bro ya. Jadi bukan kita doang ya. Contoh. Di daerah lain juga ada permasalahan. Jadi permasalahan daerah kita aja kita nggak selesaikan. Kalau daerah lain contohnya, tiba-tiba aja dia berani ngomong, wah pajak dinaikin berapa persen gitu contohnya kan, langsung ngedon orang masyarakat kan. Nah tapi mereka itu kompak gitu, lawan terus kan, langsung mereka demo. Nah di Sumatera Barat ada nggak keberanian seperti itu? Jelas-jelas Buya ini munafik menurut saya ini. Orang yang berdiri di situ tidak mengalami keadilan. Ini nggak dilawan. Udah berapa periode lagi, lucu banget tuh. Ini bisa kita kupas nih bro. Ini lucu banget nih. Ini kenapa nih nggak diberantas nih? Kok orang kayak gitu diturunkan? Nggak bisa, nggak bisa dianggap. Makanya jangan pernah menilai orang itu dengan duit, jangan pernah jadi penjilat, jangan berharap bantuan dari pemerintahan kalau kita itu akan ditipu oleh setelah itu. Itu sistem bro. Ini Jakarta Pusat bro, Jakarta itu orang licik. Dirubah pola pikir orang pusat di Sumatera Barat aja bisa dirubah bro, apalagi masyarakatnya. Makanya kita itu punya kekuatan. Cara kekuatannya adalah kita bersatu bro. Saya kasih tahu, kita itu jangan gampang ditipu. Apa yang dikatakan Minang, jadi tempitnya dia teh urusan luar apa? Sekarang buktinya diimpit kok. Nah kita harus lawan nih. Cara melawannya apa? Bukan dalam kita konteks dalam main fisik, tapi caranya apa? Akal bro. Orang Minang itu pakai akal, otak. Tapi kenapa kita sekarang nggak bisa? Karena menuntut mengutamakan atau
memberi atau mengklaim ya masih namanya itu terlalu memponis semua badan atau seluruh dari pagi sampai sore waktu belajar dalam di sekolah yang nggak dapat ilmu di dalam lingkungan sih namanya itu bisa teman nilai sendiri itu apa namanya itu seakan berguru ke orang lain itu lebih baik daripada gurunya sendiri di rumahnya. Contohnya nenek mamanya, lingkungannya, saudaranya, tapi dia lebih percaya dengan orang lain. Sini sistem pembodohan, saya udah bilang. Itu yang saya kocak, heran bagi saya. Aduh, apa-apaan nyopos. Gampang banget orang bilang ditipu gitu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena lagi rame-ramenya saya perhatiin pembahasan ini. Jadi ngomen itu boleh, tapi ada solusinya. Saya mah selagi nggak ganggu mereka itu, selagi apa ya mereka itu bisa bertahan hidup mending. Walaupun ya, mereka itu membunuh orang kan gitu bahasa kasar. Karena mereka apa? Berjuang hidup. Tapi ini mereka nggak membunuh orang, bro. Apa yang mereka lakukan? Nah, tetapi itu kan masalah menyangkut merusak ada segala macam. Nah, udah tahu itu kenapa nggak kalian berantas dari dulu atau kalian cegah dari dulu kepala pemerintahan di Sumatera Barat. Kenapa nggak kalian buktikan, gerakin dong? Apa gimana masyarakat ini sejahtera? Sumatera Barat itu bisa sejahtera kalau kalian terapkan jiwa-jiwa hati nurani kebersamaan. Apa contohnya saya bilang? Nih, orang kita itu banyak pedagang kita jangan utamakan memberantas, tapi kita menghidupkan. Ini tradisi, bro. Bahkan Thailand itu masih lebih maju dari kita, bro. Masih mereka itu berdagang dalam sistem pasar. Jadi nggak ada orang yang meruntuh menghancurkan, bro. Tapi malah di negeri kita ini malah kita hancurkan. Itu yang saya buat. Ya, ini menurut saya bodoh banget ini. Kacau saya. Apa yang lagi yang paling parah itu di negeri kita itu? Yang lucu banget itu. Orang daerah kita itu masih banyak wira swasta. Kita mengklaim atau mengiyakan sistem yang dibuat oleh pemerintah seperti mendoktrin atau memberi iming-iming tamat sekolah kerja atau usaha. Sedangkan umur di atas 30 atau 40 itu masih banyak yang hidup. Emang udah mati, butuh kerja nggak? Butuh menghidupi anak nggak? Jadi kenapa itu yang kita ikutin? Sedangkan yang butuh makan itu sampai mati, bro, sampai tua. Nah, itu berarti butuh ekonomi kan? Butuh ekonomi berarti nggak menunggu generasi menunggu tamat sekolah. Tamat sekolah terus dia akan membalas jasanya kepada orang tuanya. Belum tentu dia bisa memberi uang dan menafkahi orang tuanya. Ini buktinya. Dapat kerjaannya ya kagak. Itu lucu. Jadi nggak perlu mengikuti iming-iming pemerintah. Nggak semua itu betul, tapi rencana mereka boleh, namanya mereka berencana. Tapi nggak semua kita patokin ke situ. Itu yang saya maksud tadi. Nah, jangan habis-habis waktu, habis-habis uang, habis-habis segala macam, bahkan kita bercerai-berai. Nah, itulah yang terjadi, kemungkaran perbuatan keji zaman sekarang ini, bahkan bencana yang datang bertubi-tubi. Percaya nggak percaya, cepat atau lambat kita akan menyesal, bro, karena di akhir zaman akan muncul itu Dajjal akan merangkul orang-orang yang lemah iman, yang otaknya duit doang, otaknya mencari gelar perekonomian, apa sih namanya itu, pangkat doang. Orang yang itulah lagi terlena, di saat itulah Dajjal itu muncul, bro. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di masa itu. Sesungguhnya umatku yang paling dekat adalah umat akhir zaman. Tapi orang yang mana? Bukan sekedar sholat doang, bukan sekedar ibadah doang, kalau dia tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi siapakah orang yang berakal, orang yang pikir? Jadi orang yang berakal yang mana? Orang yang bukan stres, bukan orang pasif. Jadi saya bilang bukan orang pasif. Orang mengerti yang dapat petunjuk dari Allah, tergugah hatinya untuk membantu orang. Membantu orang itu bukan sekedar duit doang. Membuka jalan yang tidak mempersulit semuanya.
bukan pihak-pihak kita doang, bukan berkelompok hidup seperti jamaah. Ini asik nih ngomong kelompok-kelompokan diri. Terjadilah pecah belah tuh kan. Jadi Islam apaan kan namanya itu banyak banget. Jadi jangan merasa kita paling hebat. Gak ada tandingannya bro, saya bilang. Tandingannya Allah itu zat udah paling sempurna yang tidak bisa. Buktinya kita ini berupa wujud dari kuasa Allah. Ini ilmu tasawuf bro. Ilmu yang tidak pernah orang ketahui pada umumnya bro. Kita ini adalah bagian dari zatnya Allah yang diciptakan, bahwa ini menunjukkan ininya adanya Allah. Manusia ini, makhluk ini, alam ini. Nah, itulah dalam Islam. Kajian ini tidak semua orang tahu. Bahkan di pesantren itu kebanyakan masuk kiri gitu ya, masuk kanan keluar kiri gitu ya. Pokoknya nggak ada nyantol di kepala-kepala anak muda. Kebanyakan. Karena mereka dituntut untuk tamat sekolah mencari duit lagi. Akhirnya ilmu yang tadinya dapat hilang begitu aja. Makanya saya bilang percuma di sekolahin kalau untuk dijadikan beban kuda pelajang bukit anak-anak kita ini. Karena kita habis-habisan menyekolah di situ, akhirnya kita minta tuntut lagi uang kembali lagi. Contoh ya, ini contoh ya, sekolah deker mahal dong katanya. Ada pernah dengar saya itu, wah pantasan bayarnya mahal. Itu contoh. Kita ngapain kalau mau harus sekolah gitu, kalau ngabis-ngabisin uang, kalau nggak duit lebih. Makanya mau sekolahin orang itu jangan habis-habisin sekolah, mau nyekolahin anak sendiri. Masuk polisi mahal katanya, masuk sekarang apa yang masukin di sini? Sama juga masukin pesantren yang bayar. Banyak tuh pesantren yang mahal sekarang. Ini kan kocak. Nah, tapi terjadinya pesantren yang mahal juga ada faktornya juga. Tapi masalahnya pesantren ini banyak orang tidak mau ikhlas membagi ilmunya lagi. Nah, makanya menuntut ilmu di pengajian belum tentu juga adalah dapat yang valid, karena itu banyak orang yang sesat, malah menurut saya banyak yang tidak sesuai dengan visi. Sama kayak melihat atau mempelajari di dunia sekilas ya, seperti sama kalau di Mina itu Pak Kiai Lalu bertanya dengan Pak Kiai Lalu, asal ngomong aja, gimana ini keadaan di sana? Wah, di sana mah aman aja. Oh, sana kebakaran. Oh, tapi katanya dia nggak tahu sebenarnya, jadi ngomong doang. Nah, makanya jangan bertanya dengan Pak Kiai Lalu. Siapa Pak Kiai Lalu? Oh, nggak pernah tahu ya, kalau orang Minang itu tahu. Kalau orang selain Minang mungkin nggak tahu juga, tapi orang Minang sendiri juga belum tentu tahu ya. Makanya harus mencari perguruan atau tempat yang benar-benar valid, benar-benar yang mengerti asal usulnya. Jadi orang juga misalkan nih contoh mengutarakan dia ini tahu segalanya dalam hal karena dia tamatan mana gitu contohnya, tapi dia kejiwaan agamanya entah benar atau tidak, buktinya dia tidak beringan tangan untuk berjuang bersama, sehingga dia memperkaya diri banyak sekali kan, tahu kan maksud saya ya, banyak lah ustaz panggung, ustaz jadi artis kan, tahu kan, berapa lagi menjadi aparat, udah jadi berpangkat, udah mereka diem lagi, nggak ada aja memperjuangkan rakyat lagi. Dia bahkan dia mengabaikan, dia takut sama atasannya. Nah, makanya manusia masyarakat benci atau sangat gregetan atau sangat marah banget sama pemerintahan sekali, karena mereka inilah yang atasannya tuh, itu yang menjadi menjijikan. Siapa yang gak geram? Nah, tapi masalahnya di daerah kita, di daerah Sumatera Barat, tidak ada yang punya mental baja, itu nggak ada lagi. Mentalnya mental kerupuk, bisanya marah sesamanya, tidak marah kepada orang yang zolim, termasuk orang atasan. Dulu pejuang itu banyak dari Sumatera Barat, pejuang itu banyak dari Minangkabau. Jadi percuma yang saya bilang tadi, adat dikatakan ini begini dalam menurut si kepala adat itu, oh ini udah meruntuhkan atau merusak norma-norma adat Minangkabau, sedangkan adat Minangkabau itu bersandikan sara. Dibuktikan dulu, mana buktinya bro, buktikan dirimu itu mana. Terus apalagi
Ada juga tuh yang kampus apa sih namanya, yang guru-guru seperti itu, ada yang bikin postingan. Ma, buktikan dirimu itu apa? Buktikan, jangan ngomong doang. Kamu rangkul. Gitu. Jadi jangan diam doang, jangan cuma ngomong doang tapi rangkul. Buktikan. Kalau nggak ada pergerakan perubahan dalam beberapa bulan, itu berarti kamu nol, kosong gitu. Kenapa? Karena kamu di sana, kamu punya murid, gampang, gerakin. Cara ngerakinnya apa? Cegah perbuatan keji mungkar. Kalau nggak ngerti, berarti kamu belum berilmu. Ngaku-ngaku jadi kepala ngerti sara lagi. Nah, ini PR bagi para pejabat-pejabat pemerintah Sumatera Barat, termasuk pemerintah Indonesia. Kenapa saya bilang ini? Karena nggak ngerti agama, sok-sok ngerti agama, sok ngerti dalam segi konteks jadi pemimpin. Nah, kecuali udah hilangkan aja di Indonesia ini agama Islam, udah habis. Kecuali kita tidak menuhankan lagi Allah, kita tidak menuhankan Allah lagi, udah kelar masalah. Berarti daerah ini udah jadi orang negara munafik. Kalau negara mengaku Islam, buktikan, termasuk Prabowo, buktikan Pak Bro. Kalau Bapak tidak bisa merangkul, kalau Bapak cuma diam doang, cuma mengatasnamakan hanya saya ini sebagian, atau saya susah melawan menteri, ya, dia bukan untuk dilawan. Kalau Bapak berilmu, gampang gitu Bapak bisa menyeret mereka itu, merangkul. Kalau kamu tidak sesuai dengan agama, mending kamu stop. Tapi Pak Prabowo mungkin kayaknya saya nilai ya kurang deh, takut dalam melawan kemungkaran ini, karena apa ya, lebih takut kepada ini, tunduk kepada hukum yang dibuat oleh DPR. Apaan takut Pak? Ini Bapak Presiden apa bukan sih? Nah, jadi kalau Bapak Presiden, tegakkan kebenaran Pak, keadilan. Ini ayatnya Pak, saya mendukung 100% Pak. Kalau Bapak benar-benar nih, Bapak tahu kan, Allah sudah menyuruhkan keadilan. Jadi kalau Bapak menegakkan keadilan, ini nggak ada. Kalau orang Islam tidak mendukung Bapak dengan keadilan begini, berarti dia orang munafik Pak. Termasuk Ustaz saya yang maki-maki mereka Pak. Saya yang mengatakan mereka itu munafik Pak. Kalau Bapak sudah menegakkan kebenaran tapi nggak didukung Pak, oh mereka Pak. Nah, cara mendukungnya Bapak berbuat, bukan sekedar dicanangkan doang. Kalau canangkan doang mah Bapak buktinya belum ada. Menurut kami mah masih nol Pak, belum ada Pak, belum ada. Yang Bapak pikirin itu masyarakat sampai ke bawah Pak. Jangan cuman menaikkan pejabat Bapak gajinya, kehidupannya, perangkat apa sih namanya, kebutuhan dari perangkat pemerintahan itulah, hanya untuk mensejahterakan mereka doang. Bukan itu. Kalau cuma gitu doang Pak, berarti Bapak itu sama pro menginjak rakyat, menyiksa rakyat. Bapak tahu nggak, banyak orang yang tidak makan lagi Pak, mencuri orang Pak. Banyak orang begal juga gara-gara apa Bapak? Bapak karena nggak bergaul di bawah, makanya saya bilang susah Bapak kurang pergaulan. Bergaul lah masyarakat umum, masyarakat bergaul lah dengan rakyat jelata. Bapak tahu nih, gini Pak, aduh pusing nih, sakit kepala nyut-nyut, nggak ada jual beli, nggak ada duit masuk, nggak ada kerjaan. Nah, Bapak mikir di situ. Tuh, kalau benar-benar presiden, caranya ngikutin gimana? Stop yang gaji-gaji besarnya, stop. Caranya buka lapangan kerja. Kalau Bapak nggak sanggup buka lapangan kerja, hidupkan ala pasar di sana lagi. Stop itu pegang global yang saya bilang. Ini yang akan memerangi kita. Nah, ini yang sudah terjadi. Caranya Bapak pikirkan lagi. Contohnya, semua gaya-gaya elit, semua gaya hidup, pembatasan dalam segi orang umum. Contohnya toko-toko. Bapak kan tahu tuh, toko pada mahal yang tidak jual belinya nggak seberapa, hidupkan pasar lagi yang bayarnya murah. Tuh salah satu. Banyak lagi Pak. Hapus dulu yang
kayak perdagangan online. Apalagi Bapak hapus juga yang perdagangannya besar, yang banyak sekali cabangnya Pak. Stop gitu Pak. Karena ini merugikan rakyat umum Pak, menjajah banget Pak. Karena terlalu sampai ke pelosok-pelosok daerah Pak. Ini menjajah banget. Bapak tahu lah menurut saya tuh. Pokoknya kebutuhan hidup yang harusnya bisa diciptakan oleh masyarakat sekitar di setempat, dia ciptakan persi rumahan dia, tapi nggak laku gara-gara ada yang lebih besar di situ yang buatan pabrik Pak. Buah mewah besar gitu ada semua Pak. Itu Pak nggak pernah mikir ke situ. Nah, ini maka menurut saya itu ilmu itulah, makanya petunjuk bagi orang-orang pemimpin sekarang ini kayaknya nggak ada. Saya bilang makanya orang nggak pasien, udah pasien, udah nggak ngerti. Kalau ngerti dia apa yang membuat keluhan masyarakat pasti dia nggak tahu. Dia akan mengerti, dia akan menyikapi secepatnya. Ini penjajahan nih, ini kamu menjajah rakyat nih, kurang ajar nih masyarakat saya kamu ini gitu, nggak bisa Pak. Tapi buktinya nggak ada. Bapak diam di sana, diam di mana-mana, pokoknya di tempat yang nggak dikenal masyarakat. Masyarakatnya Pak, ini udah menunggu Bapak. Tapi kalau Bapak nggak ini bubar Indonesia, kalau nggak percaya bubar Indonesia secepatnya. Ini udah diprediksi oleh negara luar. Kalau nggak percaya negara Indonesia akan bubar secepat mungkin. Karena kalau terlalu lelet, loadingnya tuh lama banget pemerintah zaman sekarang. Loadingnya lama lelet, nah pokoknya saya sinyalnya masih 3G baru, atau sinyalnya masih 8G baru. Lama banget. Udah jelas kejam-kejamnya, terus aparat lagi cegah nih Pak, ini kejam banget ke rakyat. Yang harus ditangkap itu musuh Pak, misalnya kayak orang-orang melakukan kejahatan, pencurian, kayak korupsi itu, atau dia merugikan masyarakat negara ini Pak, bukan rakyatnya yang ditangkap Pak. Ini pajak motor nggak kebayang orang tangkap Pak, kocak Pak. Ini apaan Pak? Ini sebenarnya ini mafia atau siapa nih, polisi aparat nih Pak? Tolong nih jelasin Pak. Nah ini harus Bapak cegah nih. Ini keterlaluan menurut saya. Itu udah nggak ada lagi kayaknya Islam di Indonesia ini kalau kayak gini Pak. Jadi kalau Pak Prabowo termasuk menterinya kalau kayak gini, ini benar-benar udah gimana ya? Udah buta dalam melihat keluhan rakyat. Buta dia tidak mengenal itu. Kayaknya dia nggak mengenal itu. Berarti menurut saya itu sesuai dengan firman Allah, sungguhnya tidak dijadikan orang-orang yang fasik menjadi pemimpin sehingga dihancurlah negara itu, sebuah negeri. Inilah orang fasik. Apa hancurnya? Hancurnya akidah, terkikisnya akidah. Nah kalau dia orang mengerti petunjuk atau mereka merasa berilmu, buktikan. Nah itu, jadi Bapak Prabowo buktikan, termasuk menteri-menteri Bapak. Jadi kami ya sebagai Sumatera Barat juga tuh ada tuh menteri yang dari Sumatera Barat, ada kan ya kan itu Bapak ini. Kalau nggak ada kinerja Bapak ini, menurut saya makalah cuma duduk manis doang gitu, cuma. Tapi kalau dia bergerak nanti itu baru kami akan mengatasi dan mendukung. Tapi kalau enggak, berarti walaupun dia orang Sumatera Barat, menurut kami pun semuanya ya Sumatera Barat itu enggak ada manfaatnya. Dia itu benar-benar orang yang cuman pengen menerima manisnya doang gitu. Nah, ini enggak berguna bagi kami gitu. Jadi kami menunggu kinerja ya menteri dari Sumatera Barat. Ada, kalau nggak salah ada Kaniagonya tuh. Itu soalnya saya kenapa peduli ya Pak ya, karena ini akhir zaman Pak. Ini karena saya itu nggak terlalu inilah sama keadaan itu Pak ya, sebenarnya ya. Maksudnya itu nggak ambisi menjadinya dia Pak, ini nggak ambisi saya Pak. Tapi karena keterlaluan ini udah benar-benar mengundang bencana Pak, mengundang kiamat Pak, mengundang kiamat kecil nanti kiamat besar sebentar lagi Pak. Ini cepat nih keluar Pak. Bahkan Dajjal itu cepat banget gua kalau begini Pak.
karena saya perhatiin mirip banget, banyak sekali pendusta yang memimpin gitu kan. Bahkan yang orang didengar yang banyak ini, yang maksudnya itu yang juru pembawa kehidupan zaman sekarang ya, apa sih namanya itu, yang lebih dikenal gitu ya, yang viral itu kebanyakan ya, yang berpengaruh lah gitu ya, itu banyak orang-orang yang tidak memperbaiki kehidupan kita bersama, hanya untuk memperbaiki dirinya doang gitu ya. Nah, jadi maksud saya ini yang berbahaya Pak, karena orang lain terdoktrin gara-gara itu, tercengang dia nonton itu, wah bagus nih, dia nggak ngerti dia itu orang bagus, dia jeleknya itu nggak dibawa gitu. Maksud saya itu dia misalnya kurang nih, ekonominya jelek lah gitu, orangnya ekonominya bagus nih gitu, tapi dia nggak dibawa nih gitu, nggak diajak gitu. Nah tapi dia mengatakan wow itu apaan, penonton apaan? Nah itu maksud saya itu, makanya jangan suka melihat selalu seru-seruan dari orang lain, tapi lihatlah diri sendiri dan ngacalah diri sendiri, berkaca bercermin tuh, lihat keningnya udah tua atau enggak, belum, kalau udah tua atau belum, ini udah pikir apa guna hidup, dan mikir sepanjang caranya, cari teman, ajak teman, bangun karya seni, bangun sebuah gagasan kerjasama. Karena Allah memberi rezeki, memberi petunjuk kepada orang yang membangun silaturahim demi kebaikan, mencegah perbuatan keji, menegakkan keadilan. Ini enggak cuma satu ya, jadi Anda malah menghentikan larang-larang Allah, melakukan perintah Allah. Jadi itu, jadi enggak cuma melakukan perintah Allah doang atau sok-sokan dalam, enggak cuma itu, atau ya menghentikan doang tapi nggak pernah melakukan perintahnya juga enggak, tapi semuanya bareng. Nah itulah terjadi sama sekarang, ada penyakit termasuk penyakit apa itu, inilah yang terjadi gara-gara stres memikirkan kehidupan. Banyakkan orang itu terjadilah stroke, penyakit-penyakit yang tidak diduga, asam lambungnya naik. Asam lambung ini mematikan, banyak sekali orang mati dalam asam lambung dan tidak diduga-duga, tidak disangka. Karena di akhir zaman dalam sesuai dengan firman Allah juga, bahwa sungguhnya ternyata bencana di akhir zaman itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi misalnya itu terjadilah penyakit-penyakit yang tidak akan sembuh di akhir zaman. Penyakit itu tidak akan kebaca oleh pengobatan di masa itu gitu. Misalnya itu karena penyakit ini sungguh aneh-aneh mulu. Nah ini yang bahaya kita sekarang. Jadi ini udah terbukti banyak banget. Nah ini pasti tanda kehidupan kita ini membuat kita terjerumus. Maksudnya kita dulu mungkin bandel misalkan, ya kan? Kita pengen tobat, pengen merubah diri lah misalnya, atau kita terlalu lalai dalam kehidupan, pengen merubah diri, kita tobat gitu ya. Tahu-tahu jatuh sakit, tidak melakukan obatnya yang benar-benar suka. Gimana? Karena sedang sakit kan? Nah, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Itu yang bahaya Pak. Ini nggak main-main, efek dari yang saya bilang tadi, efek dari tekanan hidup, sehingga terjadi tekanan saraf, putus saraf, orang stres, orang stres ya, sakit kepala pada semuanya Pak. Nih, saya ini di bidang itu Pak gitu. Maksudnya banyak saya mengobati orang di bidang itu ya, terjadinya banyak penyakit itu gitu Pak. Jadi penyakit istirahat yang tidak tahu oleh dunia medis rumah sakit Pak. Karena ini menyangkut keislaman Pak gitu. Penyakitnya gitu. Itu aja dulu Pak. Semoga Bapak sampaikan, share sebanyak mungkin agar sampai ke telinga atau ke para presiden ini. Saya ingin sekali memperjuangkan ya, mempedulikan kita semua, menyuarakan apa yang keluhan masyarakat itu, ekonomi itu aja, kehidupannya pahit. Nah saya itu tahu, karena saya itu pernah dagang, pernah tani, pernah supir, alhamdulillah saya itu kalau buruh swasta ngerti saya mah gitu. Karena saya pernah ya, bahkan saya kalau dunia bermain teknologi, saya juga pernah menjadi
programming ya, masuk pemain apa sih namanya, mengolah program gitu lah pokoknya ya. Nah, ini bukan awam saya dalam dunia kemajuan teknologi. Saya ingin menyampaikan juga hati-hati, karena sesuatu yang kita kasih atau peluang yang tidak kita ketahui kita bisa ditipu. Tuh saya harus tahu, harus sampaikan, harus diketahui itu. Terus masalah jangan asal daftar apapun yang tidak kita ketahui, itu data kita bisa diretas. Terus jangan terlalu ambisi dalam yang tidak kita terlalu kenal dalam dunia digital. Lebih baik cuman melihat saja dulu, mempelajari dan cari orang yang bisa membimbing kita. Oke? Nah, sama juga dengan agama harus ada cari pembimbing agar tidak gagal paham, seperti yang saya bilang, para pemimpin ini banyak gagal paham dalam segi agama dan budayanya sendiri. Dia gagal paham. Kenapa saya bilang gagal paham? Dia nggak ngerti apa yang harus dia lakukan semestinya. Gitu. Jadi agamanya cuma ngomong-ngomong doang, tapi nggak dibuktikan. Nah, kita contoh salah satu nih yang bergerak cuman sekarang ini, salah satunya itu KDM, itu bergerak gitu. Nah, dia menyebutkan tapi dia bergerak, itu minimal gitu. Tapi kan nggak cuma satu doang, tapi harus semuanya dong gitu. Itu salah satu, masa nunggu doang satu, nggak mungkin satu orang bisa membantu orang semuanya gitu. Itu salah satunya dia di Jawa Barat gitu. Jawa Barat salah satunya, itu menurut saya itu mantap, memikirkan rakyatnya, menyuarakan apa yang katakan rakyatnya. Enggak dia lawan, enggak dia bunuh, enggak dia tangkap, enggak gitu. Dia malah nyamperin dengan dia menemukan sendiri, tidak pakai pengawal. Itu yang hebat. Dia bukan pengecut seperti pemerintahan lain, tapi dia langsung ke rakyatnya, dia peduli, bahkan dia prihatin, walaupun nggak 100% sesuai dengan keinginan masyarakatnya, belum semuanya. Jadi enggak, ya yang jelas itu dia berniat baik, itu yang saya salut sama dia gitu. Berbagi, karena rezekinya untuk hidupnya itu untuk bersama gitu. Keren menurut saya mah. Terus selain itu apalagi Pak Kades kalau nggak salah di Jawa Tengah ya, mana itu Pak? Nah itu Pak Kades ya, Pertato itu kelihatannya preman kan, tapi kan jiwanya tulus sekali menolong orang. Makanya jangan pernah lihat dari penampilan orang, jangan pernah mengklaim orang itu orang gaul dianggap kurang ajar. Belum tentu orang gaul kadang peduli, tapi jangan salah, kadang-kadang kebalik nih. Kadang-kadang orang yang sering naik mimbar malah kurang ajar di belakangnya ya, malah ambisi dalam hidup, merugikan orang gitu ya. Ya maksud saya, dia meninggi-ninggikan dirinya, dia seolah-olah akan terlihat baik, seolah dia doang yang paling baik. Terus apa yang dia gagasi itu untuk menguntungkan dirinya doang, menguntungkan orang lain gitu ya. Bukan untuk sama-sama gitu. Terus giliran orang komen ya atau mengajukan suatu ini, dia malah mengatakan ini prosedur dari atasnya katanya. Apa-apaan ini? Atasan dari atasan mana? Atasannya Tuhan bro. Nah, siapapun kamu yang mengatakan ulama, yang mengatakan ini, kalau tentang agama yang tidak benar-benar kamu praktekin dalam mendirikan benaran Islam, berarti kamu bertentangan dengan Allah. Siapapun kamu itu, termasuk para pakar-pakar ulama yang ngaku-ngaku ulama. Tapi kalau benar-benar ulama, saya salut. Tapi kalau tidak, kalau hanya untuk merugikan orang lain, kamu berarti berdoa agama. Siapakah itu? Banyak terjadi zaman sekarang. Makanya saya nggak terlalu memuji-muji orang ke pesantren mau segala macam, mau orang itu apa enggak, kalau orang itu masih percaya diri doang, kalau dia menganggap dirinya dia yang paling hebat, bukan.